Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ayahman Kiai Luqmanul Hakim hafizahullah taala. Semoga Allah jaga selalu beliau, Allah sehatkan dalam ketaatan, keistiqomahan bersama dengan keluarga besar di Munzalan ini insyaallah. Dan para pengurus Munzalan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon izin karena ini request khusus dari Ayahman, nggak bisa saya tolak, takut kualat pula. Minta tolong. Nggak ada instruksi kan, minta tolong. Ya, minta tolong itu instruksi secara halus. Karena memang diksi beliau luar biasa. Beliau ini pakar komunikasi, belajarnya sampai ke negeri seberang. Jadi kita tak usah bantah-membantah, sami'na wa ta'na aja gitu. Harus jadi murid yang baik ya, yang berkhidmah. Masya Allah. Jadi karena ada guru kita, dan setelah ini kita akan mendengar mau'izah hasanah juga dari guru kita Ayahman. Jadi saya izin tidak berlama-lama, karena ilmu saya juga terbatas. Amanahnya aja yang besar. Amanah yang besar mungkin juga terlihat dari kalau hari ini kan orang lebih mendengar orang yang followersnya banyak daripada ilmunya lebih tinggi, ya enggak? Iya kan? Apa boleh buat, itulah realitas zaman. Padahal seharusnya kita itu harus bisa melihat mutiara di dalam lumpur, kan ya? Lumpur itu hitam tapi mutiara itu berharga. Itu yang perlu kita cari. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan kita basirah. Allah izinkan kita untuk bisa menemukan itu. Yang kita cari itu ridha Allah, hidayah Allah, ilmu Allah lewat lisan para ulama yang hanif, yang ikhlas lillahi ta'ala. Tentu kita bisa dapat kebaikan dari semua orang. Tapi untuk belajar ini kan harus sama ulama yang ya benar-benar dekat sama Allah, dalam artian apa yang disampaikan itu memang benar-benar dari hati, benar-benar yang diamalkan, bukan sekedar, karena menyampaikan itu gampang. Kita buka materi, baca, sampaikan itu mudah. Tapi yang sulit itu kan menyampaikan apa yang kita amalkan. Saya malah khawatir jatuh dalam ancaman Allah ketika Allah memperingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kita berlindung kepada Allah. Tadi makanya saya mendengar ada doa dibacakan kan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu banyak, bertebaran di mana-mana. Bahkan kita udah belajar dari kecil, dari sejak bangku SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, dan seterusnya. Tapi berapa persen dari ilmu-ilmu yang kita pelajari itu yang benar-benar teraplikasi, bukan sekedar menjadi teori? Apa kita nggak takut ini sama Allah? Bukankah orientasi ilmu itu dalam Islam ya untuk diamalkan? Al-ilmu qabla qaul wal amal. Pentingnya ilmu sebelum berkata-kata dan sebelum berucap dan berbuat. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu ya untuk bisa mendapatkan ilmu, dan sumber ilmu tertinggi itu ya pasti Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah SAW. Dan hari ini bisa kita akses lewat lisan para ulama yang bisa memahaminya, yang bisa menemukan hikmahnya. Salah satunya ya guru kita Ayahman. Nama beliau Luqmanul Hakim. Ada nama Al-Hakim di situ, yang bijaksana, Masya Allah. Bertuah sekali orang tua beliau menamakan beliau ini Luqmanul Hakim, Masya Allah. Yang kita melihat hari ini merasakan hikmah dari lisan beliau lewat program-program yang beliau inisiasikan, yang manfaatnya Masya Allah sudah seluruh Indonesia bahkan
levelnya internasional. Masya Allah, tabarakallah, santri penerima manfaatnya sudah ratusan ribu, hampir juta gitu. Masya Allah. Terlalu banyak kebaikan beliau yang ini yang kita tahu. Belum lagi yang mungkin beliau rahasiakan. Ya, kita doakanlah beliau. Ini bukan memuji Kiai Ayahman, bukan apalagi menjilat, naudzubillah. Karena kita sampaikan apa adanya. Santri-santri di sini mungkin yang lebih lama membersamai beliau, ya lebih tahu daripada saya ini orang jauh, tamu gitu kan. Cukuplah kita pernah safar bareng, pernah tinggal bersama, pernah bermuamalah lagi, sehingga kita sangat tahu bagaimana karakter kan. Apalagi kita semua di sini adalah santri beliau, kita lebih tahu. Teman-teman tentu lebih tahu daripada saya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mohon izin ini Kiai, saya ini amanah besar dari followers yang besar, Ayahman. Saya tak cari itu, tapi ternyata Allah titipkan itu pada saya. Saya kuliah ke ITB, cita-cita pengen jadi arsitek. Cuma memang qadarullah, Allah izinkan saya keliling dunia hari ini, dikenal masyarakat dengan wasilah Quran. Padahal ilmu Quran yang Allah titipkan ke saya itu kan sangat sedikit. Apa maksudnya sedikit? Saya kan bukan pakar tafsir. Saya kan bukan lulusan Timur Tengah. Gelar saya kan bukan LC. Kalau LC iya nih disuruh langsung ceramah. Lulusan COVID. Lulusan COVID iya juga ya Kiai ya. Insya Allah. Gelarnya ST aja. ST itu bukan sok tahu ya. Mudah-mudahan bukan sok tahu. Bukan juga sarjana tahfidz, bukan sarjana tilawah. Sarjana teknik. Saya ini arsitek, Ayahman. Kalau dimintain bantuan ya, diminta tolong ya. Desainkan masjid, desainkan rumah. Insya Allah siap, saya bantu. Tapi ini para santri di sini jangankan bangun rumah ya, bangun rumah tangga mungkin ada yang belum. Jadi harus disiapkan ilmunya. Nggak boleh spesifik Raffi gitu, nggak boleh. Oh iya ya, Bang Raffi pas di depan saya lagi ya. Dia memang lagi cari materi dia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau background keilmuan saya ini arsitektur, ternyata nggak ada yang kebetulan. Saya merenung, ternyata yang saya pelajari di kuliah dulu jadi bekal saya sekali buat berdakwah Quran. Karena sistematika berpikir dalam ilmu arsitektur itu dengan izin Allah, dengan ilham dari Allah saya terapkan dalam syiar Quran. Ketika salah satu tokoh dalam arsitektur itu bilang arsitektur itu harus terdiri dari 3 unsur. Firmitas, utilitas, venusitas. Apa itu? Tas. Bingung kan? Firmitas itu kokoh, utilitas itu fungsi, venusitas itu indah. Bangunan yang baik itu harus memiliki 3 hal tadi. Kokoh, fungsi, dan indah. Nah, interaksi kita dengan Quran itu harus kokoh. Kokohnya itu dengan niat lillahi ta'ala. Jangan belajar Quran, hafal Quran karena pengen nikah sama hafidh-hafidhah. Quran aja dijaga apalagi kamu gitu ya. Tapi lillahi ta'ala. Yang kedua, kokohnya interaksi kita dengan Quran, kokohnya ibadah kita itu sesuai dengan ilmu. Nah, ilmu dalam membaca Al-Quran kita kenal dengan tajwid. Hukum mempelajari tajwid itu fardu kifayah, hukum membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu fardu ain. Bedanya apa? Kalau kita nggak ngerti teori nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar, gimana caranya? Makanya kalau nggak paham nun mati ketemu bahwa hukumnya iklab, kamu ketemu dia kapan ijab, nggak apa-apa. Orang ngaji harus benar. Karena Islam ini agama praktis, bukan agama teoritis. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Tapi di surah Al-Qiyamah, Imam bacakan tadi, apabila dibacakan Quran, ikuti bacaan itu. Sesimpel itu, praktek. Talaqi istilahnya. Guru mencontohkan, murid menirukan. Adapun teori kan baru muncul 2 abad setelah Quran turun. Itu yang pertama, kokoh. Niat lillahi ta'ala, tajwidnya terjaga. Yang kedua, fungsi. Arsitektur itu dibangun dengan fungsi. Ada fungsi hunian, rumah, apartemen, hotel. Ada fungsi untuk kita beribadah nih, masjid. Ada fungsi belajar mengajar, kampus, sekolah. Ada tipologi bangunan dengan fungsi apa lagi? Transportasi, stasiun, bandara. Untuk pertunjukan, amphitheater. Untuk
pameran atau koleksian, ada museum dan lain sebagainya. Semua bangunan dalam arsitektur itu pasti punya fungsi. Nah, pastikan Quran itu juga berfungsi dalam hidup kita. Hudal linnas, harus jadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bukti, jadi pembeda, jadi syifa, obat penyembuh, jadi adzikra, pelajaran, pengingat kita kepada Allah. Quran itu harus berfungsi, dan Quran baru bermanfaat, baru maksimal fungsinya ketika kita renungi, ketika kita fahami. Kalau kita merasa diri kita orang awam, maka belajarlah untuk memahami Al-Quran lewat lisan para ulama, lewat tafsir-tafsir yang ditulis para mufassir, atau minimal lewat terjemah. Nah, jangan sampai kita seumur hidup ini sering khatam Quran di Ramadan berkali-kali, tapi terjemah Quran belum kita khatamkan. Kan Quran baru jadi petunjuk ketika kita fahami. Masya Allah, tabarakallah, di jaringan Munzalan, jaringan binaan Ayahman, semua masjid ada program tadarusnya tiap ba'da sholat. Ya, one day one juz. Masya Allah, tabarakallah, itu program kebaikan luar biasa. Tapi kalau bisa kita naik level lagi, Quran yang kita baca itu, kita renungi juga, kita fahami juga, itu dahsyat lagi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Biar nambah iman yang ada di hati kita. Tuliyat, bukan sekedar quri'at. Tilawah, bukan sekedar qiraah. Kalau tilawah itu qiraah plus tadabbur. Qiraah itu baca, tadabbur itu merenung. Nah, kalau digabungin itulah tilawatil Quran. Kalau kita bertilawah itu maknanya kita baca, kita fahami juga. Terus apa relevansinya dengan hidup kita? Apa yang bisa kita amalkan? Apa yang bisa kita karyakan? Apa inspirasinya? Nah, itu yang kedua ya. Relevansi antara arsitektur dengan Quran. Arsitektur itu punya fungsi, Quran pun mudah-mudahan berfungsi dalam hidup kita. Karena memang untuk itu Quran Allah turunkan. Dan terakhir yang ketiga, arsitektur itu punya keindahan. Anak-anak muda hari ini kalau bangun rumah, itu selera stylenya itu minimalis, industrialis, Skandinavian, modern, dan seterusnya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ada juga keindahan. Misalnya dari segi qiraahnya yang beragam cara, dari segi balaghahnya, keindahan maknanya, dan dari segi iramanya. Seperti Amir kita tadi yang memimpin tadarus, itu iramanya namanya Bayati Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu irama Bayati Kurdi namanya. Ada juga Bayati asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Jiharkah atau Ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa teman-teman kalau ngaji iramanya yang mana? Irama binafsi katanya. Oh, irama binafsi, suka-suka hati ya. Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Kan irama ini sifatnya pelengkap ya, penyempurna. Ibarat bangunan arsitektur. Estetik, indah, kalau kita cuma menilai dari itu aja, kita lihat rumah nih, tampak depannya keren kali, bagus sangat gitu. Pemilihan materialnya, proporsinya gitu ya, permainan detail-detailnya keren banget, impresinya luar biasa gitu. Kita menarik ngelihatnya, suka gitu. Karena selera pun ada banyak-banyak kan ya. Selera itu personal, tapi keindahan itu universal, keren. Tapi pas kita masuk ke dalamnya, pengap, lembab, retak, bocor, hewan liar yang gak diundang datang, gak nyaman, gak berfungsi, sirkulasi udara gak optimal, pencahayaan alami gak ada di siang hari, boros listrik, banyak masalah gitu. Nah, itu kalau kita ngaji cuma mentingin irama, ibaratnya gak mempertimbangkan fungsi, apalagi kalau gak kokoh. Kita ngaji, oh suara saya paling bagus, saya kuari juara internasional, follower saya juta-juta, subscribersnya luar biasa, diundang kemana-mana gitu. Saya kok lagi negur diri sendiri atau gimana ini? Apalagi kalau hatinya nggak terjaga gitu.
Harusnya makin baca Quran itu kan makin takut sama Allah. Salah seorang sahabat Nabi meriwayatkan ketika ditanya, gimana bacaan Quran terbaik? Bacaan Quran terbaik itu yang ketika engkau mendengarnya ia membaca Al-Quran, engkau tahu ia takut kepada Allah. Jadi baca Quran itu bukan gaya-gayaan, bukan keren-kerenan, tapi memang kita lagi menterapi jiwa raga kita, lagi obatin hati kita. Itu kan fungsi Quran ya, salah satunya. Harus kokoh. Jangan juga tajwidnya asal-asalan, bahkan rusak itu karena mempertimbangkan irama. Yang penting keren, yang penting indah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Deng-deng kan gitu. Gak boleh kan kayak gitu. Kalau itu terjadi pada suratul Fatihah, gimana sholat kita sah? Kan Al-Fatihah itu min arkanis salat, termasuk dari rukun sholat. Nah, makanya 3 hal ini ya perlu dikombinasikan, tapi lihat skala prioritas. Kokoh dulu, fungsi selanjutnya baru indah sebagai penyempurna. Sebagaimana arsitektur punya 3 unsur, kokoh, fungsi, dan indah, maka ternyata ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran pun harus demikian. Allahu a'lam. Begitu Ayahman, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah sekarang ini kan kerangka berfikirnya, metodologinya. Nah sedangkan ilmu dagingnya kita perlu belajar langsung dari kiai. Beliau udah siap-siap nih, udah buka Quran tafsir. Ayat antum tadi baca. Ayat antum tadi. 5 takulu asof. Masya Allah, udah di bold sama beliau nih, udah di stabilo, Masya Allah. Stabilonya nggak ada, artinya udah beliau bold dari sebelumnya gitu, udah beliau tandain ya, Masya Allah, tabarakallah gitu. Berarti ini termasuk la haula wala quwwata illa billah. Jadi begitu para jamaah masjid Kapal Munzalan semuanya, yang mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau saya dikasih waktu ngobrol sampai zuhur, ada aja yang diomongin. Tapi janganlah banyak cakap ya. Ilmu yang sedikit ini berusahalah dulu kita amalin. Makin banyak kita dapat di satu waktu, nanti makin bingung kita. Praktisnya kayak gimana? Ya, praktisnya ya udah perbaiki lagi interaksi kita dengan Quran. Gimana niatnya? Udah lillahi ta'ala belum? Gimana tajwidnya? Udah sempurna belum? Terus gimana tadabburnya? Kan Quran itu nikmat dengan irama ya. Saya dari kecil seneng ngaji itu gara-gara irama. Honestly itu begitu. Tapi makin saya belajar ternyata makin kita renungi Quran itu, makin kita tadabburi, itu jauh lebih nikmat. Saya sering ulang-ulang sampaikan kisah salah seorang sahabat Nabi ketika Rasulullah dan para sahabat pulang perang dalam perjalanan menuju Madinah, kondisi udah malam, udah gelap, semuanya luka-luka kelelahan. Nabi istirahatkan pasukan di sebuah lembah. Nabi tunjuk 2 orang anak muda untuk standby di gerbang lembah itu. Lembah aman dikelilingi bukit yang jadi benteng pertahanan, tapi harus ada yang siaga, harus ada yang jaga malam. Yang ditunjuk adalah 2 orang anak muda, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Mereka bikin kesepakatan, bro kita jaga malam gantian ya, karena kita sama-sama capek nih, kalau ketiduran bablas bahaya. Aku duluan ya, kata Abbad. Ammar kamu tidur, nanti tengah malam aku bangunin kamu, kita switch, kita ganti shift. Oke siap, laksanakan. Jaga malam siapa? Abbad bin Bishr. Tidur Ammar bin Yasir. Karena sendirian, kondisi aman, dia qiyamul lail, dia sholat malam. Dalam sholat dia baca Quran, tiba-tiba ada musuh yang lewat. Dia hentikan kudanya, dia lihat dengan remang-remang cahaya rembulan dari kejauhan ada seorang muslimin berdiri mematung, kan nggak tahu itu lagi sholat gitu. Ngapain itu? Dari ciri-cirinya, jubahnya, jenggotnya, ini muslimin ini. Diambil panah, ditembakin, kena pas di tubuhnya, tapi sholatnya tetap lanjut, padahal udah kena panah. Malah panahnya dicabut. Nyabut panah itu lebih sakit, karena mata panah itu runcing, yang ke belakang itu biasanya membesar dan tajam juga. Begitu dicabut, robek dagingnya, mengalir deras darahnya, tapi sholatnya masih lanjut. Ditembak lagi yang kedua, kena lagi, dicabut lagi. Yang ketiga, kena lagi, dicabut lagi, sampai dia udah kehabisan banyak darah, lemas dan sekarat, jatuh tersungkur. Tapi dia tetap sholat, dia tuntaskan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka sama musuh, udah KO nih. Abbad berusaha merangkak ke tempat Ammar istirahat, dengan susah payah. Begitu dia sampai, dia bangunin. Bro, bangun, saya udah sekarat nih.
Bangun-bangun Ammar ngelihat darah udah bersimbah di mana-mana, kaget kan, ada apa ini, ada musuh ya gitu. Kenapa baru bangunin sekarang? Kenapa nggak dari tadi? Apa jawaban Abbad bin Bishr? Sesungguhnya aku tidak mau memutus nikmatnya bacaan Al-Quranku dalam sholat tadi. Masya Allah, emang boleh senikmat itu. Nikmatnya Quran mengalahkan rasa sakit kena panah. Gimana dengan kondisi iman kita hari ini? Itu kan level iman yang luar biasa ya. Bisa nikmat sekali dengan Quran. Kita imam baca ayat agak panjang dikit, protes dalam hati. Menggerutu kita. Ini imam baca ayat panjang-panjang, nggak bisa nanti murojaahnya pas sholat tahajud sendirian aja gitu. Ngapain pamer hafalan gitu? Udah tahu banyak jamaah sepuh di belakang. Gitu. Itu kita hari ini, enggak, mudah-mudahan bukan ya. Nah, harusnya POV kita sebagai makmum, kalau imam baca ayat panjang, alhamdulillah, saya tinggal dengar pahalanya luar biasa. Satu huruf alfu hasanah, dikali lipat lagi karena ada double dengan ibadah sholat. Tapi kalau POV sebagai imam, jangan juga lah sholat maghrib, baca Al-Baqarah setengah juz, jangan. Gitu. Masing-masing ada adabnya lah, ada aturannya lah ya, ada etikanya. Terus apa rahasianya? Kok bisa sahabat Nabi Abbad bin Bishr nikmat sekali dengan Quran? Sampai Quran itu jadi kayak obat bius gitu ya. Saya langsung teringat anak kecil di Gaza itu yang ketika lagi puncak-puncaknya dulu habis Tufan Al-Aqsa kan banyak akses terputus, ketika luka-luka harus dioperasi, harus dijahit lukanya, nggak ada lagi stok obat bius, terus sambil dijahit lukanya dia menahan tangisannya, terus dia nggak berhenti-berhentinya mengumandangkan atau melantunkan Al-Quran gitu. Jadi obat bius. Ternyata hari ini pun kita bisa melihat yang seperti itu. Masya Allah. Quran itu jadi obat. Gitu. Quran itu obat hati. Nah, apalagi di level keimanan sahabat Nabi itu kan luar biasa. Sampai kena panah, nggak berasa. Tapi kita pun bisa meneladaninya. Walaupun mungkin nggak sampai level begitu. Karena mereka memang orang-orang mulia radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah ridho sama mereka. Mereka pun ridho sama Allah. Nggak bisa kita kejar lah. Sulit kita kejar level keimanannya. Tapi paling nggak, janganlah kita kalau ngaji, dengar Quran, baca Quran hambar gitu. Nggak ada feel, nggak ada rasa, nggak nyampe ke hati sama sekali. Nah, jangan seperti itu. Nah, kita perlu belajar. Nah, saya lagi menasihati diri sendiri ya. Nah, Quran itu baru jadi petunjuk ketika kita renungi, ketika kita pahami, dan itu jauh lebih nikmat dari sekedar irama. Beneran, coba tanya sama santri-santri kita yang hafal Quran. Ketika mereka benar-benar memahami ayat yang mereka hafal. Mereka baca dulu tafsirnya, tadabburnya, mereka mempelajari dulu asbabun nuzulnya. Terus ketika mereka hafal, saat mereka ziyadah plus murajaah, ketika diulang-ulang, ketika lewat ayat itu, terus terjadi perenungan, terjadi tadabbur, itu nikmatnya luar biasa. Karena Quran ini mukjizat, kadang Quran itu menghasilkan hikmah pelajaran berbeda, kalau yang mentadabburinya berbeda, kalau zamannya juga berbeda, itu selalu kayak mata air yang sangat jernih, itu Quran. Nah, kapan-kapan lah kita belajar lagi, karena ini udah jam 6, saya sebenarnya pengen dapat hikmahnya nih dari guru kita, dari Kiai Luqman. Jadi sebenarnya ini pengantar, walaupun udah agak lama nih Kiai, udah 15 menit lebih. Mohon maaf Kiai. Wayakum, Masya Allah. Ilmu saya nggak banyak. Saya masih sama-sama belajar, cuma amanahnya aja yang besar. Sekali lagi saya minta doa dari para santri di sini, dari ayah bunda di sini, dari jamaah di sini, karena kita nggak tahu doa siapa yang lebih mustajabah, lebih mudah diijabah sama Allah. Saya minta doa supaya kami-kami ini yang sering tampil di depan, memimpin sholat jadi imam, sering berbicara di panggung, yang tentu amanah kami lebih besar, hisabnya juga lebih berat. Kami minta doanya semoga Allah jaga hati-hati kami, Allah selamatkan langkah kami supaya tetap lurus lillahi ta'ala. Yang kami dakwahkan Allah, bukan yang lainnya, bukan motif duniawi. Karena kita harus selalu berhati-hati, itu petuah guru kita juga. Nah, karena saya ada di sini, ada kesempatan untuk minta doa dari saudara-saudara muslim saya yang dibimbing langsung sama Kiai Luqman, yang diperhatikan betul, falyanzuril insanu ila ta'amih, makanannya gitu, amaliyahnya, Masya Allah. Saya berhusnuzon
yang ada di hadapan saya ini orang-orang soleh semua. Saya ini banyak dosa, aibnya ditutup, dijaga Allah, yang kalau dibongkar mungkin bisa bakal unfollow berjamaah, nggak ada yang mau dengar. Sekali lagi saya minta doa, saling mendoakan lah ya. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya pagi hari ini, nanti di surga, di akhirat Allah juga menjadikan kita bertetangga bersama dengan Rasulullah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam, yang benar pasti dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Insyaallah.